Malam Minggu kemarin atau tepatnya tanggal tanggal berapa berarti ya? Kalau hari Sabtu tanggal 1 ke tanggal 3, tanggal 2 ke tanggal 3 itu petugas kepolisian menemukan atau menjaring sejumlah pemuda yang masih bandel nongkrong di warung-warung kopi. Tidak hanya di kota Surabaya, di Kabupaten Sidoarjo dan juga di Kabupaten Gresik, total berjumlah 171 anak muda. Sementara di kota Surabaya ada 82 orang pemuda yang masih bandel dan nongkrong. Ke-82-nya langsung dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk melakukan uji rapid test dan ditemukan 6 diantaranya reaktif antibodi atau menunjukkan gejala yang bisa mengarah ke positif corona. Akhirnya ke-6-nya langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, sementara sisanya 76 pemuda-pemudi tersebut langsung dilakukan karantina selama 14 hari di gedung BPSDM Jawa Timur. Ini anak-anak muda, Mas Bro, seperti yang dikatakan Mas Yuga tadi, kebanyakan yang bandel ini ternyata ya oke, kalangan menengah ke atas ini dalihnya adalah mencari ekonomi, tapi ternyata yang muda-muda ini kita kenal bonek ini salam satu nyali. Nyalinya besar. Apa ini nggak kelewatan besar menyepelekan corona? Iya, kalau saya sih secara pribadi merasa prihatin. Harusnya ini kan generasi yang melek teknologi, generasi yang di masa emas-emasnya yang gampang sekali mengakses istilahnya mengakses informasi ya melalui smartphone-nya mereka. Malah justru mereka sebagai pelanggar itu sesuatu yang menurut saya pribadi sesuatu yang disesalkan. Harusnya kita sebagai orang-orang muda kita turut aktif membantu pemerintah dalam hal ini. Bukan mencontohkan ya, kami anak-anak muda di BSI melihat titik berat. Oke, kita kritis terhadap pemerintah, tetapi kita melakukan sesuatu. Kemarin kita sudah menyelesaikan 10.000 rumah untuk disemprot apa ini disinfektan. Terus kemudian kita punya rencana untuk beberapa bulan ke depan kita akan melihat jika pemerintah memberikan sembako di satu titik, kemudian titik situ ada memang orang yang memerlukan dan tidak dapat dijangkau pemerintah, kita akan melengkapi. Oke. Jadi kita akan memberikan bantuan sembako. Jadi di sini ini justru orang-orang muda yang dapat berpikir kritis. Kenapa kok malah menjadi istilahnya ujung tombak, dalam artian ujung tombak apa ya? Estafet kehidupan. Iya nanti. betul. Harusnya dia standby di rumah, melalui smartphone dia bisa berkreasi, main musik kayak atau apalah yang istilahnya membuat konten yang luar biasa yang saat ini lagi ngetren-ngetrennya, sehingga apa istilahnya masa depan kita ini masih terus berlangsung. Tetapi kalau kaum muda sendiri masih tetap ngeyel, dalam artian keluar merasa ini sih apa ini corona. Kasarannya ada yang bilang di beberapa tempat itu, mana corona, saya makan. Nah itu justru yang memalukan. Saya bilang kalau sekarang orang sangat muda, disayangkan. ayo kita di rumah kita buat konten. Betul. Ayo kita adu kreasi lah, adu kreasi baik itu TikTok atau apalah yang istilahnya Iya, yang iya. vlog atau apa yang istilahnya benar-benar di rumah, dikerjakan dan di rumah dan bisa menghasilkan uang. Itu Betul, luar biasa. Itu betul. baru orang muda Surabaya. Nah, itu dia baru anak muda Surabaya. Bukan maksud saya menyangkut paukan 80 orang pemuda tadi yang tertangkap di Mapolrestabes Surabaya dengan bonek, bukan. Tapi memang kita tahu kota Surabaya, saya pun juga bonek mania. Kita kan terkenal dengan jargon salam satu nyali. Tapi alangkah baiknya salam satu nyali ini di tempat yang tepat. Bukan di seperti saat ini, seperti corona. Jadi tolong anak-anak muda, ayo bersama-sama kita lakukan karantina mandiri di rumah untuk bisa memutus penyebaran mata rantai virus corona. Mas Yuga, ini apa yang paling tidak sudah dilakukan teman-teman di RT 7 RW 12 untuk paling tidak ikut membantu pemerintah selain tadi melakukan penertiban kepada para pemuda yang masih nongkrong di sana untuk bisa meringankan beban pemerintah? Kalau mungkin pemerintah sudah kewalahan dengan pandemi ini yang belum berakhir, apa yang bisa dibantu? Kalau kami dari RT itu ada namanya Jogotongo. Jadi kami memberikan bantuan kepada warga kami yang tidak mampu dengan cara subsidi silang dari warga kami yang mampu. Oke, Jadi, Jogotongo. jadi kami ini kebetulan mungkin ada janda-janda di tempat kami yang tidak berpenghasilan tetap. Kami sebagai RT itu mendapatkan dana dari warga-warga yang mampu, tanda kutip mampu, agar memenuhi kebutuhan pokok mereka untuk di masa pandemi ini. Terus untuk anak muda, saya harapkan ini peranan dari orang tua lebih diperkuat lagi. Jadi untuk orang tua yang masih aktif, ibaratnya itu memberikan pengarahan kepada anak-anaknya agar tidak nongkrong di luar atau apa. Pengawasan dari orang tua ini sangat penting. Ya, betul, Jadi betul. kami di RT pun selalu bilang ke
yang mempunyai anak-anak usia muda yang darahnya meledak-ledak untuk meredam anaknya keluar dari rumah. Dan itu ya agak efektif juga kalau kita memberi penekanan hukumannya ke orang tuanya juga. Jadi orang tuanya takut. Jadi misalnya kalau kami ada sanksi sosial gitu ibaratnya, kalau anaknya melanggar PSBB ini nanti gak oleh bantuan loh. Jadi gitu. Jadi kita ada sedikit ancaman gitu. Karena tadi kami RT selalu menekankan bahayanya OTG. Jadi orang tanpa gejala yang membawa karier virus ini masuk ke kampung kita dan menyebarkan ke orang yang sebut-sebut tadi. Ya, ini yang juga harus diketahui pemirsa bahwa sekarang tidak hanya istilahnya PDP, ODP, tapi ada OTG, orang tanpa gejala, bahkan ada ODR, orang dalam resiko. Seperti contohnya 76 pemuda tadi yang habis nongkrong karena mereka berkumpul dengan 6 orang yang ternyata reaktif hasil swabnya, mereka harus dikarantina selama 14 hari. Tentu Anda tidak ingin demikian kan? Jadi lebih baik karantina di rumah saja. Mas Bro Cucu, kita ketahui bahwa terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan warga pengendara, apakah memang warga Surabaya Raya ini, saya sebutnya Surabaya Raya, memang butuh tindakan represif? Bukan yang seperti sosialisasi humanis seperti yang dijargonkan Polda Jatim, apa memang harus represif terus nih, harus ditindak dulu baru kapok? Nah, saya kira masyarakat Surabaya mungkin lebih bijaksana ya menanggapinya, tanpa perlu aparat bertindak keras. Jadi saya minta secara pribadi kepada masyarakat Surabaya, tapi ya tidak semua juga kok. Jadi masih banyak yang di sebelah saya ini RT yang bagus juga sudah memerangi konflik. Terus ada lagi di daerah Petemon Kuburan itu juga sama. Jadi banyak tempat Surabaya yang memang sudah melakukan istilahnya Jogo Tonggo tadi yang Pak Yoga bilang. Terus ada beberapa karang taruna turut aktif jaga di pintu masuk kampung, turut aktif menyemprot tiap minggu di kampungnya. Jadi saya kira mungkin kita tidak bisa menjudge dalam arti orang muda di Surabaya karena 8 orang yang asik nongkrong atau yang berapa itu tadi dikatakan seluruh pemuda kota Surabaya. Saya sendiri juga tidak setuju. Jadi kalau menurut saya masih banyak pemuda-pemuda yang aktif, yang progresif, yang bisa istilahnya membantu kita mengkampanyekan untuk nang omai. Oke, baik. Tidak untuk digeneralisir, tidak untuk diumumkan, tapi bagaimana mereka yang melanggar tetap harus diberikan hukuman atau penindakan secara represif. Mas juga terakhir ada yang ingin disampaikan terkait perbincangan kita hari ini? Ya, kami harapkan untuk tadi masalah sembako dan lain bantuan sosial, harap agar segera didistribusikan untuk warga-warga yang tidak mampu, agar mereka untuk yang terutama yang pekerja harian ini merasa terlindungi setiap harinya, dan mereka akan mengurangi frekuensinya untuk mencari rezeki di luar karena sudah ada pemenuhan kebutuhan dari pemerintah. Kami pun dari RT juga memberikan peran sedikit ke pemerintah, seperti tadi program kami Jogo Tonggo yang membantu tetangga-tetangga yang kurang mampu dari subsidi dari keuangan RT. Dan yang tadi untuk yang anak-anak muda, saya harapkan peran orang tua. Sekali lagi garis bawahi peran orang tua untuk membantu kami atau membantu pemerintah untuk mendisiplinkan anaknya daripada didisiplinkan sama polisi. Betul. Mas Bro Cucu, singkat saja terakhir. Kalau saya sih mengajak sekali lagi mengajak dan meminta kepada masyarakat untuk tetap di rumah, kepada kawan-kawan muda yang saat ini usia produktif, saya tantang Anda untuk membuat konten yang menarik, membuat konsep-konsep yang menarik di masa pandemi ini di rumah. Membuat konten dalam artian membuat sesuatu terobosan di mana nanti setelah pandemi kita harus bangkit. Jadi ini saatnya orang muda di dalam rumah kita berpikir bagaimana memajukan bangsa ini saat ini. Jadi ketika pandemi selesai kita langsung lari bareng. Siap. Jadi himbauan ini sebetulnya tidak hanya untuk anak-anak muda yang masih sehat, tapi juga himbauan ini diberkhususkan juga untuk para ODP PDP. Jangan sampai ada yang sudah berstatus ODP PDP masih berkeliaran di luar rumah. Karena jika memang masih ditemukan berkeliaran di rumah, maka sesuai yang dikatakan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Trunodo Wisnu Andiko, Anda bisa ditindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Pasal 14 yang disebutkan bahwa jika Anda melanggar atau
mencegah adanya penanggulangan wabah virus menular, Anda bisa dipidanakan selama-lamanya 1 tahun penjara dan atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta. Tentu tidak mau kan? Jadi mari bersama-sama kita karantina diri di rumah, gunakan masker dan juga sering-sering cuci tangan, jaga kesehatan. Terima kasih Mas Bro Cucu. Terima Mas kasih. juga Terima terima kasih. kasih sudah hadir di studio kami. Ya. Dan pemirsa, saya Kirsandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas di rumah aja.